Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamidah Rizky, berikut catatan redaksi. Persiapan sambut Idul Fitri 1444 Hijriah. Operasi pasar gas melon mulai disalurkan pada hari ini. Pendistribusian dilakukan di 9 titik yang ada di 8 kecamatan dengan nilai jual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Penyaluran gas subsidi 3 kg di Kabupaten Batanghari mulai dilakukan. Lokasi penyaluran berada di 9 titik yang tersebar di 8 kecamatan dengan jumlah tabung gas LPG yang disediakan sebanyak 5.040 tabung gas. Kepala UPTD Pasar Muara Bulyan Dodi Mudiarnis mengatakan, sejauh ini tampak antusias masyarakat dalam melakukan penukaran tabung gas LPG subsidi cukup tinggi. Dikarenakan harga jualnya jauh lebih murah atau sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp17.000 per tabungnya. Kegiatan ini dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan gas LPG tersebut. Dodi menambahkan berdasarkan ketentuan, setiap kepala keluarga hanya dapat menukarkan 1 tabung gas LPG 3 kg agar proses penyalurannya bisa merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini distribusikan di titik untuk Keramat Tinggi 560 tabung dan untuk BSC 560 tabung. Artinya untuk Kecamatan Muara Bulyan ada 2 titik, tapi masing-masing titik itu jatahnya 560 tabung. Kalau keseluruhannya berarti 9 titik. Sambut kunjungan Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan siap mendukung program Pertamina di Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menerima kunjungan Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbangsel, Zibali Hisbul masih bersama tim di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu sore 12 April 2023. Pertemuan ini selain silaturahmi juga berdiskusi tentang kesiapan Pertamina dalam menghadapi bulan Ramadan hingga nanti Idul Fitri. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa pemerintah wajib mendorong dan mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pertamina karena Pertamina adalah milik negara yang hasilnya juga untuk membangun negara. Untuk itu, Pemprov Jambi akan siap membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh Pertamina, dengan harapan adanya sinergi yang baik sehingga akan menghasilkan hal yang baik ke depannya. Itu kita dorong, kita bantu apa-apa yang mungkin dibutuhkan oleh Pertamina tentunya. Dengan harapan nanti bahwa sinergi yang baik ini akan melahirkan hasil yang baik ke depan tentunya. Itu aja intinya. Ya. Ada pembahasan tentang persiapan mudik untuk kesiapan minyak dan lain. Iya, jadi tadi beliau juga laporkan bahwa cadangan minyak cukup baik dari Pertamina, apakah itu solar, juga pertalite dan sebagainya, juga gas ya. Juga beliau sampaikan bahwa Jambi cukup baik. Tinggal lagi bahwa kita menghindari agar tidak ada pihak-pihak spekulan yang mengganggu ini semua. Kalau ini stabil semua, yakin kondusif. Termasuk juga para pemudik Lebaran yang akan menggunakan ini akan bisa juga nyaman nanti. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbangsel, Zibali Hisbul masih menjelaskan bahwa pertemuan ini selain silaturahmi juga melaporkan kesiapan Pertamina menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2023. Pihaknya juga telah melaporkan kepada Gubernur Jambi bahwa stok di Terminal BBM aman, begitu juga di SPBU dan Pangkalan. Menurut Zibali, estimasinya akan ada lonjakan konsumsi baik di sektor BBM dan LPG dan pihaknya sudah mengantisipasi dan berharap akan berjalan dengan baik.
Fitri. Jadi tadi kami laporkan bahwa stok di terminal BBM aman. Demikian juga di lembaga-lembaga penyalur kami di SPBU, di Pangkalan. Kita estimasikan akan ada peningkatan lonjakan konsumsi baik di sektor BBM maupun di LPG, dan kita sudah antisipasi. Jadi alhamdulillah berjalan baik, dan Pak Agung juga support sekali kepada kami Pertamina sehingga kami bisa menyediakan energi untuk Jambi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan instruksi kepada perusahaan-perusahaan di Jambi agar secepatnya membayar tunjangan Hari Raya atau THR pekerja selambat-lambatnya H-7 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain itu, Pemprov Jambi juga menyediakan posko pengaduan jika ada pekerja yang tidak mendapatkan THR. Gubernur Jambi Al-Haris minta seluruh perusahaan di Jambi untuk secepatnya membayarkan tunjangan Hari Raya THR bagi pekerja sebelum Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Instruksi tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya surat edaran bagi perusahaan di Jambi Senin 3 April 2023. Al-Haris menjelaskan sudah ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja tentang pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja, di mana perusahaan wajib memberikan THR ke seluruh karyawannya. Sebab itu, ia minta seluruh perusahaan di Jambi agar mematuhi aturan tersebut. Dan jika ada pekerja yang tidak mendapat THR, Haris minta untuk melapor ke Pemprov Jambi. Saya sudah menandatangani untuk instruksi kepada semua perusahaan di Jambi untuk mereka mengeluarkan THR kepada semua karyawan mereka, ya. Dan kita juga membuka posko-posko pengaduan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar THR karyawannya, kita minta mereka tolong lapor pada kita ke posko kita. Karena pemerintah meminta mereka untuk membayarkan THR pada mereka sebelum jatuhnya Hari Idul Fitri nantinya. Ada hamin sekian tadi, 7 hari sebelum Idul Fitri. Sementara terkait pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara ASN, Al-Haris minta Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk mengupayakan memberikan THR sesuai dengan kemampuan keuangan di tiap OPD. Kabar gembira bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Muaro Jambi, di mana THR dan TPP direncanakan akan disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiapkan anggaran yang fantastis untuk pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, penyaluran THR akan segera terrealisasi dalam waktu dekat, sehingga dengan pemberian THR diharapkan dapat meningkatkan konsumsi dan dapat memulihkan perekonomian di tengah masyarakat. Untuk besaran anggaran tunjangan Hari Raya tahun ini, pemerintah Muaro Jambi telah menganggarkan sebesar 22.648 juta rupiah. Besaran THR yang akan diterima masing-masing ASN yakni sebesar gaji pokok. Kita usahakan sebelum Lebaran, kita usahakan situ. Tapi ini kalau prosesnya makan waktu, ya prosesnya kita akan dorong supaya bisa cair sebelum Lebaran. Selain THR, Sekda juga menyebutkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP juga akan segera diberikan kepada aparatur sipil negara di pemerintahan Muaro Jambi. Penyaluran TPP juga direncanakan sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri nantinya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. 8 puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi akan siaga 24 jam untuk menangani kesehatan para pemudik. Selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini, semua puskesmas tersebut berada di jalan lintas yang dilalui para pemudik. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa. Pada puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, terdapat 8 puskesmas yang berada di jalan lintas di Kabupaten Muaro Jambi yang akan dibuka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam. Di antaranya Puskesmas Suko Awin, Sengeti,
Sekernan, Penyengat Olak, kemudian Puskesmas Sungai Duren, Pondok Meja, Tempino, dan Puskesmas Jambi Kecil. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Muaro Jambi Sri Wulansari mengatakan, Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat edaran agar 8 puskesmas yang telah ditentukan untuk buka pelayanan selama 24 jam. Sehingga seluruh kepala puskesmas dapat segera menyiapkan jadwal piket bagi masing-masing petugas. Kita kalau untuk IGD itu kan ada 3 shift ya, shift pagi, shift sore, shift malam. Itu terdiri dari satu supir, ya kan, satu perawat, satu bidan. Nah, untuk dokter ini kita biasanya on call. Jika ada kasus baru dihubungi atau hadir di IGD 24 jam. Tidak hanya pada arus mudik, pelayanan 24 jam juga berlaku pada arus balik lebaran nantinya. Diharapkan para petugas di puskesmas dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.